Halo, selamat datang. Cici saya, Cici Linda. Dan yang baru bergabung, selamat malam. Yang baru bergabung, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Selamat datang di Cinta 2 malam ini. Malam ini kita akan bersama-sama dengan Suhu Nengsiu. Sebentar sambil menunggu Suhu Nengsiu bergabung, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit. Suhu Nengsiu ini nanti saya ceritakan backgroundnya. Beliau adalah seorang Suhu Mahayana yang saya kenal dan saya hormati dan saya kagumi. Beliau ini ikut bermeditasi bersama kami di tim Tranquil Wisdom Insight Meditation. Nah, ini Suhu sudah approve tapi belum masuk ya. Suhu belum bisa masuk sebentar. Loh, Miss Brendanya mana? Halo. Sebentar ya. Selamat malam. Oh, kelihatan. Saya tadi sudah Kelihatan. klik. Oke. Kita lihat sudah jelas. ada Tadi. suara. Kenapa ke-pause? Kepotong. Handphonenya Ya, kepotong. Akhirnya bisa bergabung. Kang Ansu, selamat malam Moni Kofo. Iya, Amit Toko. Selamat malam semuanya. Salam Selamat cinta. malam semuanya. Cinta terbang. Saya salam bahagia, salam cinta. Senang sekali Miss Brenda bisa kepotong. bergabung. Nah. Saya kepotong. Oke, saya jauhin sedikit ya. Iya. Oke, kemarin Saya jelas. baru pertama. Iya, Suhu jelas sekali. Iya. Miss Brendanya saya ada agak blur dikit. Iya. Suhu yang di saya juga Suhu sedikit blur. Oh. Oke, I need to make it a little better. Oke. Sekarang oke. Sip. Oke, saya mau perkenalkan Suhu Nengsiu. Beliau adalah seorang Suhu lulusan ekonomi dari Untar. Kemudian beliau juga lulusan Beijing Language and Cultural tahun 2008, luar biasa. Kemudian lulus dari Fo Guang Shan Buddhist College, sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan di Sangha Mahayana Indonesia. Kemudian beliau adalah pembabar Dhamma dan juga beliau ini sekarang merupakan Ketua Wihara Dhamma Sagara di Bandung. Luar biasa Suhu ini. Saya mendapatkan kehormatan luar biasa nih dari Suhu. Dan minggu lalu sesi cinta saya yang pertama. Untuk sekarang Suhu masuk di sesi cinta yang kedua. Kenapa? Karena saya menganggap Suhu ini adalah orang yang saya panuti. Dan saya terinspirasi dari vibrasi kebaikan yang Suhu lakukan. Jadi luar biasa Suhu ini. Saya melihat tiap hari Suhu itu semangat melakukan vibrasi kebaikan dengan narasi itu. Malu. Panas. Berbeda. Nah, itu sangat memberikan inspirasi Suhu. Jadi kalau Suhu bisa tiap hari, kalau saya tidak sanggup Suhu. Saya cuma bisa seminggu sekali. Semangat. Iya. Cerita dong Terima Suhu, kasih, Sis saya Brenda. pengen tahu nih. Iya. Iya. Jadi kenalin dulu, yang di atas adalah mentor saya. Gimana mentor nih meditasi. asal mulanya? Iya. Di awal ya Suhu ya. Kok Suhu mau jadi Suhu? Iya, karena beliau adalah mentor saya, mentor meditasi. Saya itu sukanya meditabo, ya meditasi bobo, gitu. Jadinya beliau yang ngajarin saya meditasi yang benar. Dan kemudian kebetulan mengenalkan pada guru yang hebat, yaitu Bante Wimala Ramsi.
yaitu pertama kali saya bertemu dengan sosok seorang guru yang kalau kita melihatnya, ngobrol dekat dengannya, bahkan bernama Skara, bisa sampai nangis. Betul-betul, itu pengalaman yang luar biasa. Cinta kasihnya luar biasa. Itu juga berkat Sis Brenda ya. Jadi sesi kepada Sis Brenda. Dan kenapa ada inspirasi kebaikan? Sebetulnya ada inspirasi positif. Jadi awalnya saya suka ngintip, kan saya diminta Lause Priyanto Chang tuh waktu inspirasi kebaikan, ya kan? Nah, Lause Priyanto bilang, Donasio, ayo dong, sering banyak tampilan video atau ceramah atau bergabung gitu. Saya bilang, aduh malu Lause, saya nggak bisa, suara saya sengal. Terus kalau ceramah di sorot TV gitu malu banget. Nggak apa-apa katanya, Sunansyu bisa. Terus akhirnya saya coba ada beberapa episode gitu ya, yang akhirnya, aduh saya bilang, kapok lah, syuting TV itu untuk TAI kan. Kenapa? Retake-nya banyak gitu. Jadi kalau saya kan kalau ngomong spontan. Entah kalau diulang lagi, ngomong lagi, spontan lagi. Lupa main tadi gitu. Jadi, jadinya kata saya, aduh udah deh. Iya, kalau live kan langsung tung gitu kan, semuanya keluar. Kalau retake ulang lagi. Lama-lama kita udah tadinya bagus yang pertama, yang kedua bagus, yang ketiga udah down gitu. Terus akhirnya saya diminta edit buku Ting. Buku Ting itu saya nggak tahu buku siapa, tulisan Lause Priyanto Chang. Tapi begitu saya baca, wah inspiratif banget. Ini beneran ada tokohnya. Oh iya benar, ini true story. Dari siapa? Saya bilang, Kotomi Wong. Nah dari situlah baru kenalan sama Kotomi Wong. Ternyata beliau ketua mindset milioner mindset Indonesia, ketuanya. Ya Mary Riana grupnya dan segala macam. Oh ternyata orangnya humble banget dan nggak sombong. Dan dia mau ngajarin di tengah pandemi ini, semua ilmu dia kasih kepada siapapun yang mau. Ya udah saya suka ngintip tuh. Ketahuan dipanggil, ayo Sunansyu, ayo kita live. Nggak enak, malu. Saya bilang belum dandan. Jadi 2 kali tuh malam-malam. Dulu masih jam kosong ya, jam 12. Karena kan kalau habis meditasi kan seger ya, seger, nggak bisa langsung bobo gitu. Jadinya saya ngintip aja lah. Udah ngintip dipanggil malam-malam. Ya udah awalnya di situ. Terus kita kenal udah berapa kali, beliau bilang, Suhu ini inspiratif. Jadi kenapa nggak bikin vibrasi kebaikan aja? Tiap hari kok. Iya dong. Hah? Waduh, berat juga saya bilang. Nah ya udah, akhirnya dimotivasi. Terus Lause juga bilang, iya Suhu nggak apa-apa karena kebaikan itu kan juga dibutuhkan semua orang. Oke lah kalau gitu, tapi syaratnya saya jadi hostnya. Karena saya mau belajar. Jadi nanti saya ngundang semua narasumber, saya belajar sama mereka dan saling ngisi lah begitu saya bilang. Kalau saya jadi hostnya saya nggak minder. Kalau saya jadi pembicara masih ceramah tiap hari gitu ya. Nah dari situ asal-muasal vibrasi kebaikan dan ternyata luar biasa. Saya iseng-iseng berhadiah gitu ya, nah, saling mengenalkan satu sama lain dan manfaatnya itu benar-benar terasa selama konsisten. Berapa bulan kemarin itu ada 2 bulan dan sekarang jalan sudah mau ke Januari. Kalau saya lihat iya naik. Nggak terasa. Nggak terasa tuh kalau udah dikumpulin banyak banget videonya. Tuh saya tadinya mau rencananya mau ngedit yang quotes-quotes yang bagus saya gunting tuh. Tapi dipikir-pikir hampir semuanya bagus. Susah ngeditnya, udah nggak jadilah. Nah, bro dan sis yang gabung nih, join juga sama Suhu Nungsyu atau Suhu Sakya Sugata. Itu ada di YouTube channel beliau. Banyak sekali inspirasi. Dan beliau ini biarpun sama biksu, tapi pembicaranya itu juga bukan semua Buddhis ya Suhu ya. Semua dari umum. Ya umum. Nah. Jadi di sini saya belajar arti cinta yang sesungguhnya. Kan kita topiknya love nih ya. Kalau dulu saya lebih ke arah waktu saya di sana dulu sebelum pindah ke Buddhis, saya juga fanatik dan saya merasakan betapa fanatik itu perlu untuk menambah kuantitas jumlah. Ya. Tapi setelah itu saya pikir-pikir banyak yang saya tarikin, akhirnya ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman, ada sedikit feel nggak nyaman juga. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kita dulu mempaparkan misi.
Setelah SMP pindah agama ke sekolah negeri, karena di sekolah negeri kan banyak pilihan, boleh milih agama apa aja, dan saya tetap belajar Muslim. Nah, dari sini berasa tuh ikatan bonding antara kita dengan yang lainnya, dengan agama lain, gimana toleransinya, gimana bekerja sama, bahkan gimana saya dibantu ketika mau dipalak sama anak STM. Jadi kan namanya Cina, sipit-sipit, gendut, jalan-jalan dung-dung-dung gitu, dipalak, terus langsung dia bilang, itu jangan macam-macam, itu teman kita, saudara kita, katanya. Lu lihat badge-nya, katanya. Oh, badge SMP Negeri 1. Oh, maaf ya, kirain sekolah swasta, katanya gitu. Ya. Jadinya saya terharu bahwa itu saudara gua, kata saudara itu dikemukakan dalam keadaan kita yang mau dipalak gitu ya. Jadi, tersentuh. Mereka aja bisa menerima kita apa adanya. Dari situlah cinta itu memang harus disebar, cinta harus dibagi, dan cinta harus dirasakan oleh sesamanya. Nggak usah lihat kulit, mata, dan segala macam, dan apalagi agama. Justru katanya orang beragama, tapi saling berantem. Sesama Buddhis aja kita, ini Theravada, ini Mahayana, ini Santayana, nggak nyambung. Nah, apalagi mau dengan yang lain. Jadi di situ saya belajar arti kata ini bukan duit loh, ini cinta lah. Orang yo, kalau digoyang jadi duit. Ada duit, abang sayang. Kalau tiada duit, abang melayang. Nah, kalau nggak ada duit, abang cari duit. Iya gitu. Jadinya inilah arti persaudaraan. Terus lama-lama saya pikir sampai di Taiwan lah lebih terbukanya. Setelah dari Beijing saya ke Taiwan. Di Taiwan baru berasa bahwa di Beijing berapa tahun suhu? 2 tahun, tapi masih belajar bahasa dulu. Cita-citanya mau jadi importir. Malah taunya dicukur jadi begini ke Taiwan, jadi Shaolin. Waktu ke Taiwan udah jadi suhu belum? Belum, 1,5 tahun belajar dulu. Karena saya kan dari Theravada. Nah, ketika belajar ke Taiwan, waduh, kagak bisa, liam kebaktiannya berdiri 2 jam gitu. Aduh, berdiri, kaki pegel, kanan kiri goyang-goyang, nggak bisa diem dah pokoknya. Terus Sanpu Ipai, 3 langkah namaskara, belum lagi ada Paichan. Paichan pertobatan. Namaskara, betis pada capek, sakit. Kayaknya ini bukan gua banget sih di situ gitu ya, masih awal-awal itu penolakan. Terus kita kerja. Katanya kalau kita taunya biku itu dilayani, semua dilayani. Kalau di sini kita yang kerja. Kita yang melayani. Sampai ke kebun binatang, saya nyapuin binatang tinggal makan, gue yang sapuin, cinta kasihnya mana ya? Kesel gitu. Terus lama-lama berasa, loh, kenapa kita melayani binatang? Pertanyaan itu muncul, kenapa kita harus melayani? Terus pertanyaan selanjutnya, siapa binatang ini nih? Siapa ya? Terus, oh iya, saya berpikir, binatang ini pasti bukan binatang biasa, saya bilang begitu kan. Oh ya mungkin dulunya adalah donatur di wihara kan, makannya enak, kasih kebutuhannya banyak, makanya dia makannya enak, rumputnya rumput dari Amerika, terus peletnya juga pelet yang dari Brasil, vitaminnya dan segala macam, dan kita harus bersihin semua. Mungkin, tapi karma buruknya dia lahir sebagai binatang, tapi diwihara gitu, dirawat sama biksu lagi. Wah, dari situ saya berasa binatang punya karma baik, binatang punya cinta, ada sumbangsinya, dan akhirnya ya kita santai aja ngelayanin mereka gitu, dengan cinta. Luar biasa. Iya. Benar-benar luar biasa, Suhu. Dan betul-betul merasakan cinta kasihnya itu di TWIM. Benar-benar, waktu kita ikut meditasi TWIM itu, aku baru sadar, apa sih itu cinta kasih itu. Terus 1 hari itu bisa benar-benar full love ya, yang kita cerita. 1 hari itu, aduh, kayak orang pacaran, melebihi dari orang pacaran itu rasa happy-nya tuh. Kayaknya aku ngelihat apapun, kayaknya bisa jatuh cinta gitu. Ngelihat bunga, baru mekar, bisa, aduh, berbunga-bunga. Terus semuanya kayaknya indah ya. Ngelihat semua yogi yang pada lagi meditasi, kayak bawaannya happy. Kita 1 hari itu, 1 hari itu kayaknya happy. Apalagi waktu di mudita, berarti kan fase ketiga ya. Nah lewatin. Kalau karuna kan emang sedih lah bawaannya. Kebayang yang di depan kita itu apa ya? Yang banyak orang mati itu yang tengkorak-tengkorak, trunyan. Oh, trunyan. Itu kan tinggal dari bawah.
seberangnya tempat kita meditasi itu Trunyan. Iya, Nah, Trunyan itu namanya. aku kan pernah ke sana. Jadi aku bayangin mereka yang mati yang baru Oh, udah pernah ke Trunyan? udah. Terus mayatnya cuma dibungkus kain, ditaruh di bawah. Enggak bau ya. Bener-bener nggak bau. Terus kita ngebayangin ada yang udah mulai kelepok, udah mulai apa, terus kepala disusun, karena ini tengkorak disusun. Tapi nggak ada bau, nggak ada apa, dan nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa. Jadi saya passion ke situ, ulas asih. Luar biasa ya, ada orang bisa sampai mayatnya nggak bau. Kalau saya mati aja, jangankan mati, hidup aja bau ketek, gitu kan, masih ada bau badan, masih ada bau jigong, semua masih bau, apalagi yang udah meninggal gitu. Yang udah meninggal bisa mati dengan tenang, tidak berbau. Oh, hebat. Jadi situlah saya mulai diulas asih. Nah, di Mudita, itu happy, sampai ketawa-tawa sepanjang hari. Itu ketawanya luar biasa. Nah, inilah ekspresi cinta yang saya rasain bener-bener ya. Betul. Ini buat informasi yang baru bergabung, kita kan melakukan praktek meditasi Dhamma Wihara yang mulai dari cinta kasih, kemudian karuna, ulas asih, kemudian joy atau mudita. Nah, mudita inilah yang Suhu sebut tadi. Kalau udah di UPK gimana, Suhu? Oh, itu udah jadi kayak downgrade, saya pikir mah. Tadinya meditasinya seru. Ada pergolakan, ada apa. Saya sampai memastikan ke Sis Berenda berkali-kali. Sis, ini benar sih. Gak ada rasa. Iya, Suhu, tenang aja, tenang. Tenang, iya, tenang. Saking tenangnya kok kayaknya nggak ada kemajuan gitu, kayak flat gitu ya. Emang nggak kayak bergejolak, nggak kayak sebelumnya, karena sebelumnya kan kayak habis seru-seruan, tiba-tiba sekarang lihat, oh kok kayak gini gitu. Saya berapa hari kan kita terus di situ kan, kayaknya nggak asik lagi. Suhu mah cuma berapa hari, saya mah begitu 3 tahun Suhu. Iya, nggak enak lah. Bodoh-bodohnya saya. Masih enakan penuh cinta, penuh kasih, penuh apa. Kalau udah diem kita nggak ngapa-ngapain, kayaknya udah, ini udahan atau belum? Tapi justru di situ ujiannya ya Suhu ya. Ya, betul. Betul. Pokoknya kalau udah sampai level itu tinggal nunggu meditasinya berapa jam, ya ditanya berapa jam. Ini perut udah gendut, kaki udah dilipat-lipat, badan udah tuing-tuing kayak itu boneka yang mulut tuing-tuing, mau 3 jam, 4 jam, alamak. Udah nggak ada badan katanya, tapi tetap aja gendut, badan berat. Apalagi Bante bilang, kamu jalan cepet, naik turun tangga. Iya Bante, iya naik turun tangga. Aduh capek, katanya nggak ada badan. Mas, ayo lebih cepat, lebih cepat. Yang lucunya lagi itu Suhu Pati ya waktu itu ya. Aduh, udah latihan berapa hari, itu bener-bener saya. Aduh, mukanya udah kusut, udah kusut. Suhu, bisa nggak sih? Bisa, pasti bisa. Ayo. Terus dia masih muter-muter dengan mukanya yang serius itu kan. Terus akhirnya, isengin lah saya pikir kasihan ya. Jadinya saya nyumpet di belakang pilar yang gede itu. Begitu dia putar, dia keluar, saya, wah, saya kagetin. Dia loncat. Udah loncat, dia ketawa. Enggak, aman. Wah, gitu kan. Dia, aduh. Terus dia ketawa di situ. Dia bilang, sejak itu baru dia bisa ketawa. Ini kita udah bermeditasi. Maaf ya, Sepati harus dimaafin loh. Tapi kan ada hasilnya. Ini hasilnya kan pintanya luar biasa tuh. Langsung berubah. Iya. Karena kasihan. Itu ceritanya saya tahu nih sekarang. Jangan bilang. Ini diketahui umum semua. Udah 8 nih yang ngikutin. Oh iya, banyak benar ya. Habis kasihan, makin meditasi makin hari kan, ya jadi ngelamun gitu, ya tegang. Terus saya bilang nggak bisa. Dia bilang, terus akhirnya saya kagetin. Kan mukanya lucu gitu kan. Dan dia begitu lihat muka saya langsung dia kaget. Terus kemudian ya dari situ dia baru ketawa yang lepas. Dia baru mungkin bisa merasakan ketawa yang lepas itu kayak apa gitu. Iya.
Udahnya Supati sekarang luar biasa. Senyumnya kinclong pula. Iya. Ini sama, saya juga gitu. Saya kan kalau diem begitu, turun. Oh ya? Jalan. Gak ada senyum-senyumnya. Jelek. Nggak bisa deh. Jelek. Sekarang mah udah nggak bisa lihat suhu, nggak senyum. Jelek. Iya, ada. Suhu cari padang suhu. Kok bisa suhu jadi pengen bisa jadi suhu sih? Apa dapat izinnya gampang dari mamanya suhu? Kan biasanya susah ya. Ya itulah cinta seorang ibu kepada anak ya. Dibilang jadi suhu mau ngapain? Karena kan dulu sebelumnya saya punya guru-guru yang sebelumnya ya. Nah itu udah banyak yang lepas. Jadi pada lepas jubah. Karena mama saya juga mengagumi mereka gitu. Jadi mereka bilang tuh, mereka aja yang udah lama lepas. Terus lu ngapain gitu ya. Setidaknya saya bilang jalan aja dulu. Kalau memang harus lepas ya lepas. Gitu. Enggak. Latihan aja, pabaja. Ya udah pabaja ya sampai 2 kali, tapi panitia berapa kali gitu. Karena udah nggak boleh lagi dulu. Ya udah, saya pabaja remaja dan pelajar pertama di Mendut. Sama Nela, pelatihan pabaja sama Nela pertama dulu di Mendut tuh. Jadi angkatan jadul banget dulu, masih SMA kan, remaja dan pelajar pertama. Ingat banget, ada satu orang bewok kan, bewok, tinggi badannya gede, namanya Andi. Nah nggak tahu dia sekarang gimana ya kabarnya. Bewokan semuanya. Wah, waktu baru masuk itu serem banget nih, kita lihat nggak ada senyumnya, nggak ada apa. Serem bener. Mau ngomong aja sama dia takut. Semua orang juga begitu datang. Wah, terus kan hari besokannya dicukur kan. Begitu dicukur, ya ampun lucunya, cute banget, lucu. Dari serem jadi cute ya semuanya. Serem dari bewok-bewokan. Begitu dicukur, lucu banget. Dan orangnya itu emang lucu. Jadi don't judge the book by its cover ya, karena covernya bewok. Udah di pelontos mah, ayo baby face. Untuk bukan baby face. Untuk baby. Kayak suhu nih, cute banget. Jadi suhu juga. Iya, jadinya aduh bener. Pengalaman itu ya lucu memang, karena memang kita, ya itulah yang paling indah di dunia ini kan cinta. Ketika kita masih ada dicintai dan mencintai, kayaknya asik gitu. Kayak saya dari SMA sampai kuliah sampai lulus ya, itu nggak pernah tidak ada yang dicintai dan mencintai. Cile. Baik, katanya tadi jatuh cinta begitu indahnya. Iya, seru, indah dan memberi semangat, motivasi. Kenapa kita bisa berjodoh dengan seseorang? Kan pertanyaan begitu. Jadi ingat cerita Siddhartha Gautama sama Yasodhara itu, nggak main-main. Betul. Janji. Makanya kan si Brenda selalu berkata, jangan pernah janji sembarangan. Betul. Janji itu mengikatnya luar biasa ya suhu ya. Ikat. Dari Petapa Sumedang. Ada, udah lewat, udah pas. Apa tuh aham. Nah, jadi dulu Siddhartha Gautama dengan Yasodhara yang dulu ya sebagai petapa Sumedang dan penjual bunga itu bertekad dan berjanji. Nah, katanya, nah, kalau aku mau kamu menjadi suamiku, waduh, tapi setiap kehidupan. Wah, karena saat itu kan yang dipikir petapa Sumedang kan yang ingin dapetin bunga untuk pada Buddha di Panghara. Ya udah, akhirnya oke lah, saya dapat bunganya. Tapi nggak sengaja itu janji itu menjadi benar. Untungnya beliau berkata begini, iya silakan, tetapi asalkan bila dalam suatu saat kemudian aku mencapai kesucian atau mencapai hari terakhir ya untuk kehidupan ini ya, maksudnya ini parinibbana atau bukan ya bahasanya, saya lupa. Karena kalau udah sampai waktunya, kamu harus melepaskan aku. Oke, no problem. Wow, udah itu kontrak pertama tuh, sign kontrak dalam setiap kehidupan. Ternyata kehidupan selanjutnya terus bersama kan sampai yang kehidupan terakhir ini sekarang. Dan luar biasanya betul-betul dilepaskan dan betul-betul diikuti malah jejaknya ya. Hebat ya saudara. Kalau orang sekarang melihat tuh kagak tanggung jawab, istri baru melahirkan udah tinggal maneh gitu. Iya, laki-laki apaan katanya. Istri baru melahirkan udah tinggal.
Ternyata maknanya jauh lebih daripada itu, bukan hanya sekedar cinta biasa. Dan yang hebatnya, saya juga baru tahu kenapa Dewadatta begitu benci banget dengan Sang Buddha atau Bodhisattva. Ternyata setiap kehidupan, beliau juga gitu, jadi sparring partnernya daripada Buddha. Iya, jadi saya taunya bahwa udah di India tuh, sama Profesor Kundala dia bilang begini, Pusa atau Bodhisattva, itu kan harus naik level paramita. Dan untuk menaikkan level paramita itu bukan orang-orang yang biasa kita hahaha, bukan teman-teman kita yang biasa, tapi musuh-musuhmu, orang yang kamu diinjak atau kamu menginjakmu, menghinamu, yang membuatmu tertekan, itulah yang melengkapi paramitamu. Waduh, langsung uang rantau tercerahkan. Oh iya ya, benar juga ya. Sparring partner itu bukan orang yang lemah. Kalau sparring partnermu itu orang yang lemah atau orang yang sederajat, kamu tidak akan menang melawan musuh, tapi harus lebih hebat, lebih kuat, dan guru lah atau yang lain yang lebih kuat. Oh iya ya, benar ya. Nah, jadinya Dewadatta itu adalah sparring partner Buddha. Karena dengan ujian yang diberikan Dewadatta, paramita Buddha lengkap. Dan yang lucunya, ternyata Dewadatta itu naksir ya saudara dalam lintas kehidupan juga. Rupanya cinta segitiga sudah di situ. Pantesan, nggak mungkin Dewadatta itu sampai benci banget. Ternyata berbagai cara diusahakan kan. Iya, karena cinta rupanya cemburu kan, cemburu buta. Jadi waktu Sang Buddha keluar dari istana, Dewadatta selalu merayu ya saudara. Ya saudara, ya saudara. Pangeran sudah pergi. Kau tunggu siapa? Aku menantimu. Wah, no, nehi. Makin ditolak, makin marah, makin emosi. Cinta. Membangun, cinta. Membutakan, cinta. Menghancurkan. Yes. Itu kemelekatan terlalu kuat ya, Suhu ya. Lintas kehidupan ternyata mereka bertiga. Iya. Sparring partner. Luar biasa. Halo Mr. Brian. Iya, ini dari jauh loh. Ini dari negeri seberang sana. Oh ya? Iya, pesulap. Beliau pesulap. Main set juga dan muslim yang taat walaupun di negara orang, ibadahnya tetap rajin, top, luar biasa. Humble. Bisa ubah kertas jadi duit. Jadi kalau nggak punya duit, dia tinggal ubah kertas jadi duit. Ayo, bahaya juga. Enggak, tetap duit beneran itu. Oh, dari Dublin. Dublin ya, Dublin. Dublin di mana teh? Pernah pergi nggak sih Brenda ke Dublin? Belum pernah, Suhu, jauh bener. Jauh ya. Saya mentok-mentoknya cuma ke Jerman doang. Aduh, iya. Saya juga belum pernah ke Dublin ya. Iya, mudah-mudahan nanti kita ketemu di sana. Dikirim tiket sama Mr. Brian. Nah, ini juga. Sis Aelisa Herman itu adalah sosok yang penuh cinta. Luar biasa loh, buku-bukunya bagus banget. Nah, ini dia kebetulan ngomong-ngomong cinta. Ini buku beliau nih. Mana nih? Bentar ya. 1, 2, 3. Love, Life, and Heaven ya. Heaven apa heaven bacanya? Ya surga lah. Heaven. Iya, heaven. Love tuh. Waduh, bukunya bagus, kisah nyata. Karena beliau adalah perawat yang penulis. Jadi perawat pertama yang menulis semua kisah-kisah cinta, kisah-kisah pasien yang dirawat dan hubungan anak sama orang tua. Oh, itu cintanya lebih universal lagi. Kalau baca tuh bisa menangis. Dan lagi nulis buku baru beliau ini. Mana ya bukunya nih? Buku barunya juga bagus banget. Ini cinta untuk anak ya sih sebenarnya. Kita kan ngomong cinta. Ini boleh nih diangkat nih nanti. Yang keberapa terserah sis Ben. Nah ini Pioni. Ini anaknya mau menikah. Mamanya itu sampai nulis buku. Bayangin, untuk pernikahan doang. Jadi souvenir pernikahan. Dan ini special edition. Biar bagus dibalikin kameranya. Special edition ya bukunya. Nah, untuk anak tercinta. Wah, Pioni, Sophia nama anaknya. Terus juga kupu-kupu tuh. Nah, ini semua tentang kebidanan sih, tentang kebidanan. Nah, tapi ini pernikahan anak loh.
Jadi inspirasi banget ya. Nah, tuh. Jadi foto-foto anak-anaknya pernikahan. Nah, sampai di Cantik belakang. ya. Cantik. Mamanya juga luar biasa. Nah, ini adalah foto-foto prewed semua ya, foto keluarga. Jadi inspirasi banget sih. Ini tentang cinta. Iya, Tuh, kita kebetulan selalu Joy. bicara soal cinta. Iya. Terus Suhu, kembali lagi, apa yang menginspirasi Suhu menjadi biku? Sudah hampir Inspirasi. 20 tahun ya, Suhu ya? 15 sih, 15. Kalau bikunya sih 10, tahun depan 10. Tahun depan 10 bikunya. Sama Neranya 5 tahun lebih ya sama Nera. Jadi inspirasinya sih, saya dari kecil memang sudah melihat sosok-sosok luar biasa. Jadi waktu itu, kan biku sedikit banget ya. Zaman kita dulu, waktu SMP aja guru agama itu sedikit. Makanya SMA saya mengajukan diri dan diminta sih untuk jadi volunteer tenaga pengajar SMP. Terus begitu kuliah, jadi tenaga pengajar SMA untuk agama. Dan di situ guru-guru itu sedikit banget, guru-guru biku, biksu, apalagi kalau dulu biksu kan belum begitu diizinkan untuk ceramah. Iya, karena dulu kan cungwen dihapusin, nggak boleh pakai cungwen, nggak boleh apa, kebaktian harus pakai Sansekerta, dan yang bisa ceramah sedikit. Jadi di situ banyak kan saya kenalnya Bante. Nah, jadi waktu itu udah terinspirasi, kerennya jadi Bante. Cuma masalahnya, yaitu masalah saya, badannya kegedean, jadi keringatnya terlalu banyak. Jadi kalau saya duduk kelamaan, nyeplak deh belakang yang bentuk hati. Jubah belakang. Kok keren. Iya, begitu berdiri, nyeplak dah basah semua gitu. Jadi dulu berpikir, aduh kalau jubah ini ya, dengan jubah ini kayak untuk tubuh pose saya terlalu banyak, ya itulah, terlalu banyak keringat. Apalagi kan jubah cuma 2, dan jemurnya juga kan nggak terlalu cepat. Jadi saya maju mundur pada saat itu. Tapi begitu saya sekolah di Beijing, nah kebetulan ketemu sama Su Xianping. Nah dari sana Su Xianping, keren ya ketemu Suhu pertama kali ketemu Suhu. Wih, jubah Suhu tuh ada banyak, terus fashion banget gitu, ketutup kan semua kan. Fashion. Ada sembayang ini jubahnya ganti. Weh, kuning lebar, hicing kayak burung. Terus pakai apa lagi jubahnya merah. Wih, saya berpikir ini kayak Tong Samcong, keren banget nih, keren. Tapi ternyata lebih keren lagi. Sama Suhu ya. Iya. Sama Suhu Xianping. Lebih keren lagi waktu kita pergi ke gunung, lihat wihara-wihara di gunung itu, alamak, untuk badan segede kita, ya saya bukan kita, untuk badan segede kita, naik tangganya itu tinggi-tinggi banget, tinggi-tinggi, dan dia butuh pakai apa namanya, rantai baja untuk pegangan, karena tinggi-tinggi sekali dan wiharanya jauh di atas. Dan saat itu saya melihat, udah sampai di atas mau buang air kecil, kecil. Kemana toiletnya? Tuh di bawah. Alamak, bawah. Kan nggak boleh ngotorin daerah wihara, namanya Cingtu, tanah suci. Jadi tetap nggak boleh, harus turun. Nah udah turun. Begitu udah turun, lihat lagi. Ini ngambil airnya di mana ya? Itu kan belum ada pompa, jet pump kan zaman dulu. Itu dulu ada baknya, di mana baknya ya? Itu di bawahnya lagi. Ternyata penampungan airnya itu di bawah. Jadi mereka kalau mau ngisi air buat yang di toilet sana, harus digotong-gotong. Wow. Makanya wajar lah. Biksu harus bisa kungfu. Kalau nggak bisa kungfu, udah itu mah. Kayak gini kan Suhu ya? Iya. Jadi kungfu panda kalau nggak. Gitu. Karena pakai kungfu, jadi jalannya tong naik, udah biasa. Iya. Kungfu, ya. Itu. Jadi seru juga ya saya bilang. Seru juga. Nah, akhirnya sampai di Fokuasan barulah. Ini menurut saya sih cocok. Jubah saya ini cocok. Awalnya waktu kerja di kebun binatang, saya basah, kaosnya basah, kaos dalamnya basah. Kita peres, cuci, peres, terus jemur lagi. Yang udah dijemur udah kering, kita pakai lagi. Itu terus gitu terus. Coba kalau jubah Bante gitu kan susah. Kerjanya juga susah, dan berapa kali harus dicuci gitu kan.
Emang jodoh kali ya begini. Ya, jodohnya di Mahayana ya Suhu ya. Iya, karena sama aja menurut saya mau dimanapun pelatihan. Pelatihan itu kan di Nah, ini pikiran. yang saya mau Suhu menceritakan kepada Bro dan Sis nih. Yang Suhu cerita itu sangat menginspiratif, di mana Mahayana apa, Theravada apa, Vajrayana apa. Nah, itu yang saya mau minta Suhu cerita. Itu pencerahan belakangan. Karena saya lihat gurunya Master Cheng Yen, yaitu Master Yin Sun Tause. Yin Sun Tause disebutnya Tause. Tause itu profesor. Jadinya, iya profesor. Kenapa dia bisa disebut profesor? Saya cari tahu dong. Ternyata beliau yang memahami 3 yana ini secara utuh kalau di Mahayana. Jadi biksu Mahayana yang mendalami 3 yana secara utuh. Makanya disebut profesor. Nah, itu gurunya Master Cheng Yen Sichi, yang Sichi. Yayasan Buddha Sichi gurunya. Nah, akhirnya saya cari dong ceritanya. Ternyata beliau adalah dari kecil sakit-sakitan. Karena sakit-sakitan dari kecil, ibunya berkata, aduh kayaknya biarin dia ada karma baik lah, ada tabungan. Dilemparlah ke wihara gitu, biar dia mempunyai tabungan kebaikan sebelum sisa hidupnya. Kan nggak tahu kalau orang sakit-sakitan umurnya bisa sampai berapa. Taunya sampai 101 umurnya. Karena beliau betul-betul punya tekad. Saya kan terbatas, nggak bisa kayak biksu lain yang kerja, yang kemana-kemana. Jadi tugas saya biarinlah saya belajar. Jadi semua Tipitaka, Ohancing kan itu bagian dari Tipitaka, kayak Nikaya gitu kan. Nah, itu dipelajarin semua sampai detil. Dia terus belajar, intinya dia belajar. Akhirnya buka Fosheyen atau Buddhist College juga dia ngajar. Sampai akhirnya dapat gelar profesor itu. Nah, dari situ saya inspirasinya begini. Ternyata benar bahwa akar daripada yang dibabarkan di Tipitaka atau di Nikaya itu kan untuk para biku lebih banyak, 80%-nya untuk para biku. Jadi itu adalah akar daripada pondasi bagaimana menjadi biku yang benar dan baik dan benar. Jadi akar itu harus kuat, karena akar itu kan nyerap semua sari-sari makanan dan dia menjaga. Jadi apa yang menjaga? Sila dan Winaya itu kan sebagai akar menjaga. Dan bagi saya, Mahayana adalah tindak lanjutnya. Setelah akar kita kuat, sari-sari makanan yang diambil itu bergizi, yin yang semua, dan bisa membedakan di mana tempat yang baik, di mana tempat yang tidak baik. Karena akar itu kan menjaga. Dan kalau dia airnya kurang, dia akan terus nyari posisi air. Lalu kemudian yang kedua adalah Mahayana adalah kambium. Kambiumnya adalah body kita. Ketika kita mengembangkan jiwa kita, ini akan menjadi kambium. Jadi body kita ini harus dikembangkan. Jangan hanya cuma sendiri nyerap air, tapi harus dikembangin batangnya, membesar. Jadi si jiwa Buddha itu adalah dia punya tekad untuk menolong semua makhluk. Membesarkan dia punya jiwa. Jadi artinya menolong semua makhluk sampai semuanya terbebaskan. Ini kan susah. Terus bertekad mau belajar. Dan bertekad untuk terus melakukan sosial, menambah paramita. Jadi ini mengembangkan batang. Dan batang kan harus kuat kalau akarnya kuat. Jadi akar ini fondasi banget sehingga batang itu bisa besar. Nah, tapi batang dan akar dia tidak akan utuh, terlindung kalau dia tidak punya perlindungan dahan dan daun. Jadi dahan dan daun itu seperti payung. Fotosintesis ada di sana. Kita bisa menyerap sari makanan, tapi nggak ada daun, kita tidak bisa masak. Dan nggak ada fotosintesisnya. Jadi percuma. Makanannya banyak, tapi nggak bisa berubah untuk jadi kesuburan mereka sendiri. Fotosintesis nggak ada. Nah, jadinya saya berpikir, Vajrayana kan lebih banyak ngantranya, lebih banyak perlindungannya, lebih banyak kayak perlindungan lah, mereka bilang payung. Karena Ustisadarani mantra aja penting banget bagi mereka. Jadi payung perlindungan. Jadi saya lihat Buddhis itu utuh, satu kesatuan. Maka kalau kita belajar past life regression, nyambung. Jangan pernah jelek-jelekin. Karena nanti kalau kamu lahir di Thailand, ya kamu pasti jadi bante. Kamu lahir di Tibet, emang bisa milih gue mau jadi bante atau enggak? Nggak bisa. Kamu masih akan jadi lama, ya kan? Terus kalau lahir di Cungko, emang juga bisa milih. Cungko bisa sih, ada pilihan. Tapi itu sekarang, kalau dulu kan nggak bisa. Tetap begini. Nah, jadi menurut saya, dan kenapa kita terus-menerus lahir sebagai manusia untuk penyempurnaan pembelajaran. Artinya, waduh, saya sekarang aja belajar nggak cukup.
benar-benar harus banyak yang dipelajari dan terus belajar. Jadi Dalai Lama kenapa sampai sekarang ke-18? Karena dia setiap hari kelahirannya itu harus penyempurnaan, pembelajaran baru dan terus belajar. Nah, gitu deh. Jadi kapan selesainya belajar? I don't know. I don't know why. Nah, itu dia. Ini yang menarik untuk diketahui orang banyak, Suhu. Karena kalau orang terlalu pakai kacamata kuda ya, Suhu ya. Iya. Oh, hanya ini yang paling benar, hanya ini yang paling bagus. Itu lama-lama jadinya justru nih, mumpung ada Sis Brenda, saya mau ajak orang itu sebetulnya yang kayak begitu, tipe-tipe yang begitu, untuk di past life. Langsung kayak nggak boleh ngomong kali ya. Ada yang mau nyentil. Iya. Panas nih. Maksudnya ajak dia past life, lihat betul nggak di tahun segitu adanya kondisi seperti ini. Tarik lagi tahun segitu, betul nggak ada kondisi ini? Dia masalahnya dia lahir nggak di tahun itu. Ya, itu dia. Kalau dia ada di situ, kalau dia tidak ada, bagaimana? Nah, nggak bisa. Maka dia nyari-nyari atau dia ngada-ngada. Apalagi kalau dia bukan jadi manusia. Nah, itu dia, repot juga. Makanya saya sih penasaran dan berterima kasih kepada Tong Samcong itu, Sien Chuang Tase. Karena tanpa beliau, nggak ada yang nyelamatin aset Nalanda. Karena ada beliau yang membawa semua dan menyalin, bukan membawa ya, menyalin. Dinyalin semua kitab yang ada di sana, sehingga bisa dibawa ke Cungko dan ditranslate secara utuh dalam perlindungan kenegaraan. Jadi itu benar-benar penerjemahannya oleh raja, terus dijaga kenegaraan dan segala macam. Sampai sekarang itu tetap dijaga gitu. Jadi artinya apa yang pernah diambil dari Nalanda, sekarang kan udah dibakar 3 bulan untuk membakar semuanya. Habis. Iya. Kita nih, itu lebih sedih lagi kita. Atau di Jambi, itu Jambi monasteri terbesar setelah Nalanda. Gak ada gurunya. Bantewim suruh balik lagi. Iya. Sama-sama gundul semuanya dulu. Saya sih yakin, makanya setiap kali saya ceramah di Jambi ya, anak-anak Jambi saya berkata, kalian ini harusnya ngerenung atau lihatlah pas live kalian, atau minta dikasih lihatlah. Apakah kalian sekarang cuma orang biasa? Pasti ada jodoh dengan Candi Muaro Jambi, saya bilang. Terus juga para master-master yang masih berhubungan dengan Jambi, pasti juga ada jodoh di sana. Bahkan Atisa di Pangkara sebelum mengajar di Tibet, belajarnya di sini. Terus kita sekarang tidak menghargai dan nggak ada jejak buku ya atau apa ya. Itu dia. Makanya sayang kalau meditasi di sana juga di Kedaton itu tempat. Oh, Kedaton ya. Auranya luar biasa. Ya. Kedaton itu memang tempat belajar kalau nggak salah di sana. Tempat belajarnya. Iya. Jadi deja vu pas saya keluar tuh gambaran-gambaran waktu saya jadi biku di situ. Saya berarti muridnya Sis Brenda dulu, bandel. Bandel. Kita sama-sama Bantewim Suhu. Iya. Saya sih yakin dengan Jambi ini ada jodoh. Bahkan dulu katanya harapannya banyak-banyaklah bikin kegiatan ceramah di Muaro itu, Muaro Jambi. Betul. Jamu. Ya, kalau ada yang mau tanya nih sama Suhu, monggo silakan. Sambil nerusin cerita Muaro Jambi. Muaro Jambi itu Kedaton itu saya inget, nggak tahu Suhu kenal nggak sama almarhum Pak Budi? Kenal banget. Waktu dia masih pembina PMBJ. Dan dia satu-satunya concern. Dan dia berkata, Suhu, ini candi ini, sampai ke itu tuh, Hypermart seberang sana kan itu kali ya. Nah itu kan ada pabrik batu bata, bukan batu bara, pabrik batu. Itu katanya konon di bawahnya itu candi. Karena mereka pernah pakai yang ngelacak ke bawah itu loh, pakai alat. Pakai alat katanya.
Wah, luas banget. Bukan cuma di daerah Candi dan sekitarnya, ternyata daerah kota Jambinya kena juga. Jadi nggak kebayang Iya. sih saya kalau disuruh bayangin ya. Nanti luas banget. Berarti saya nakal nyempet-nyempet sana sini. Makanya Jadi suruh boleh lahir kalau lagi boleh sekarang. cerita sedikit ya suhu ya. Iya. Beliau itu ternyata menjadi raja dulu, Pak Wow. almarhum Pak Budi itu. Jadi beliau raja di sana dan makanya beliau biarpun orang Palembang tapi sangat-sangat luar Cinta biasa banget. punya Iya. cinta terhadap Muaro Jambi. Iya. Dan saya gali memori beliau Oh, dan dan dia beliau dihormati juga sama penduduk di sekitar. betul, Karena betul. saya pikir sih karena dia concern ke itu ya, lebih concern dan perhatian. Ternyata memang ada sebabnya, benar. Berarti temennya Ya. itu ada satu temennya juga, Umat Amarta, itu saya yakin. Dia juga Oh, orang tokoh ya, yang sama-sama orang Pak Budi. Romo Ahok, iya. Dia Romo Ahok udah meninggal oh juga. iya iya iya. Iya ya, Itu saya yang, belum sempat. iya, itu selalu ceramah ke sana, selalu ke candi, ngajak kita, segala macam. Iya memang luar biasa itu. Jadi saya pun waktu meditasi keluar gambaran sungai, padahal saya nggak tahu di Kedaton itu kan ceritanya itu Iya, sungai katanya. iya, betul. Nggak tahu, ya tuh kapal besar gitu. Kok bisa ada gambar kapal? Ada Pak Budi di situ, dia naik kapal. Terus saya cerita, kok udah selesai meditasi saya tanya Pak Budi, emang di sini dulunya sungai besar? Iya katanya. Iya. Oh saya Pak Budi naik kapal tuh. Yang kalau banjir itu kan bisa ada keluar emas. Yang Oh, tempat wow. kremasi di belakang itu kalau banjir dia keluar emas sendiri. Iya, Tapi nggak kalau tahu orang saya. ngambil emasnya pasti kena masalah. Oh, makanya nggak boleh loba ya suhu ya. Iya. Udah cukup aja lah. Nggak boleh ada kesalahan, betul. Iya. Terus saya apa ya dulu di sana? Beneran ya jadi murid. Ya. Coba dong Yang dilihat, pasti dong dilihat. bareng. Yuk nanti digali suhu. Terus Brenda, gimana caranya kita mengontrol pikiran kita supaya tidak berkeliaran sama sana sini dan tidak overthinking? Waduh. Kalau kita ngajarin meditasi itu pakai 6 area suhu ya. Nah, biarin dilihat. Nggak usah diikat, karena makin diikat dia akan makin berontak. Tapi cukup dia, halo, apa kabar? Dilihat. Kalau dia nggak bermanfaat, bye-bye. Kalau dia bermanfaat, iya, disadari, dan kemudian relaksin. Relax, senyum. Emang beda ya kalau senyum sama nggak senyum, beneran. Waktu kita senyum itu teng gitu, enak di sini teng, ininya terdekat teng, membrannya bekerja. Kan meditasi orang makin meditasi makin. Serius, tegang. Wah, gimana mau masuk nibana itu mah? Udah tuh katanya kalau serius nggak boleh ketawa gigi, nggak boleh kelihatan gigi katanya kalau ketawa, jadi katanya. Padahal kayaknya sang Buddha biasa-biasa aja, santai gitu ya. Iya, itu aturan yang ada yang bikin pasti suhu itu mah. Karena ya memang lucu juga kan kalau misalnya biku di hutan terus kemudian yang image-nya kayak saya kan lucu gitu, nggak boleh langsung turun. Dan nggak ada bedanya, kalau ada suhu benar tuh. Orang jadinya lihat suhu itu kan happy gitu. Orang-orang jadi ke bawah happy loh suhu. Jadi suhu itu ngeluarin happiness. Bener. Iya sih, katanya gitu. Jadi mempermudah kerja saya. Ada AI dibilang, ini apa, dia ngomong pakai Mandarin ya, karena dia kan nggak ngerti mungkin. Ini apaan ya, katanya gini. Kita suruh ngapain? Senyum-senyum aja. Kayak siap. Maksud dia tuh kalau ikut retret tuh serius. Nah, katanya disuruh senyum. Ya, AI nggak bisa senyum sih. Coba senyum gimana? Tuh kan nggak bisa.
Tapi benar itu harus dibikin jadi kebiasaan ya Suhu ya. Iya. Kalau kita biasa senyum, biasa ketawa, pikiran kita tenang, pikiran kita rileks, pikiran kita jauh lebih bahagia gitu. Itu yang Dan saya itu rasain mempermudah ya, Suhu. ketika kita ke kuburan orang Tionghoa. Serem kan? Kenapa? Foto-foto yang di kecil-kecil itu mukanya nggak ada yang senyum. Iya, Jadi benar. kayak angker. Coba ya kalau fotonya senyum ketawa, gitu, cekrek, gitu kan, dipajang, keren. Orang lewat, halo. Tambah serem atuh Suhu kalau bisa halo. Halo. Aduh, kalau ke kuburan orang Tionghoa serem-serem. Karena memang Bener. paling susah nyari foto saat kita meninggal. Susah. Ujungnya KTP digunting. KTP sekarang nggak bisa digunting Suhu. Nggak bisa Udah dipoto lagi. iktp. Di repro. Iya. Nah Suhu, ini sebelum kita akhiri nih Suhu, waktu nggak berasa ya Cepet Suhu ya. amat. Iya nih, udah jam. Ini belum ada pembahasan dari tadi ketawa ketiwi doang kita. Iya, itu dia. Oh, Apa sih walaupun yang berubah di dalam diri Suhu nih? Apa yang berubah setelah Tuim Suhu? Apa ya? Uang jajan berubah nggak ya? Kalau anak-anak pada bilang uang jajan berubah waktu dulu karena apa? Biasanya kan orang tuanya nyuruh dia susah gitu ya. Nah sekarang anak-anak ini begitu udah ikut retreat kita langsung nggak usah disuruh gitu. Jadi kasihnya lancar katanya. Tuh udah nih tambahin nih bonus nih. Gitu. Lalu saya kan biksu, jadi saya nggak butuh uang jajan. Tapi yang paling gampang enjoy aja, terus temennya makin banyak. Bener-bener. Rasa dulu kayak mau berteman masih milih loh sis. Ini bener nggak atau gimana gitu ya. Kayaknya masih ada penpiesin kalau bahasa Mandarinnya. Apa ya, pilih kasih ya. Nah, pembedaan. Jadi kalau udah kayak gini, saya ngelihat orang itu justru sama. Kayak siapapun jadi lebih ulas aslinya itu lebih muncul. Cinta kasihnya lebih gampang. Dan yang jelas nggak pelit. Bener. Nggak pelit. Jadi kalau misal ada yang butuh apa, nggak usah pikir panjang, langsung kita bantu kalau ada. Kalau nggak ada ya, bantu dengan nasihat gitu. Itu nggak pelit, bener. Jadi kayak lebih tafang. Dan datangnya juga lebih banyak, aneh ya. Ada aja gitu, ada aja. Itu dia karena ada cinta. Kita punya metode, kita punya cinta kasih, nggak ada bedanya jadinya sekarang. Nah, seperti ini ada komentar nih Sis Desi. Sis Desi bilang, anak saya sejak ikut TYC jadi rajin meditasi, gampang disuruh. Nah, ini bagus sekali. Benar. Oh ya, bedanya memang di situ. Dulu meditasi kan susah. Sekarang meditasi udah kayaknya meditabo langsung. Teng. Orang lihatnya ini nongsu tidur. Saya nggak tidur bener. Kalau tidur kan makin lama makin begini. Tapi tetap tegak. Tapi mukanya emang. Tapi ininya tetap ada gitu. Beda memang beda banget. Beda. Dari segi personality ada perubahan nggak Suhu? Ada. Dulu lebih gampang marah. Sekarang juga masih marah. Tapi waktu sekarang marah atau ngamuk itu langsung ting ada buruan minta maaf, buruan stop. Lagi sedang marahnya udah stop. Jadi remnya lebih pakem ya Suhu ya? Iya, tapi gasnya juga lebih pakem. Luar biasa, betul. Nah, Suhu ditanya nih, walaupun ketawa terus seru katanya. Oke, kalau ada perubahan dalam diri jadi pengen jadi apa sih? Perubahan. Sendiri itu baik. Saya pengen lebih banyak nolong orang lagi, lebih banyak kita bisa berbagi kayak gini ya. Saya pikir dulu, inspirasi kebaikan biasa-biasa aja. Tapi ternyata walaupun yang nonton sedikit, tapi karena kita upload di WA, upload di Facebook, upload di YouTube, mungkin like-nya nggak banyak. Ya, yang subscribe juga nggak banyak, nggak apa-apa. Tapi ternyata ada yang nonton, dan mereka nonton bilang, Sisit, kebetulan ini pas banget buat saya. Kayaknya lagi ngomong langsung sama dia gitu. Padahal kata saya, enggak sih, itu saya upload untuk umum. Ternyata ada yang mendapatkan manfaat.
Iya. Makanya saya terkagum-kagum dari vibrasi kebaikannya Suhu, yang dia pun baru 3 bulan terakhir, tapi udah banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat di sana. Iya, Nah, dan ini itu Suhu berkat mereka juga mau ngisi gitu. Mereka mau berbagi, iya. mereka mau bicara. Ada yang malah yang diundang siapa, yang jadi hostnya kan saya. Suhu yang jadi bertanya, saya yang nanya-nanya. Kita ada. Suhu ditanya nih, bagaimana bisa menarik minat anak remaja untuk belajar meditasi? Jangan dipaksa, biarkan dia eksplor Ya. sendiri. Dan teknik kita gampang. Bener, orang dulu yang saya ngajar sekolah permai. Sekolah permai itu kan meditasinya di kolam renang ya. Itu sih keren. Yang retret itu. Wah, mereka pada bilang, susah lah meditasi di sini. Tapi begitu mereka dengar instruksinya, terus mereka senyum-senyum. Nggak berasa 2 jam. Terus masih nambah, masih mau nambah. Nggak bisa, acara kita sudah selesai. Itu di mana Suhu tempatnya? Yang lain itu kita nggak jadi itu Sukabumi. Nah, nggak jadi kan kita mau pandemi. Iya, kan nggak jadi kita mau. Nah itu enak tuh. Pagi-pagi dia nggak panas dan adem, sejuk. Anak-anak itu nggak mau lepas tadinya. Yang bandel-bandel juga, yang bandel samping saya gitu kan. Bisa mereka senyum enak. Terus kata dia, kok nggak capek ya Su? Iya, karena kamu bahagia. Coba kalau kamu nggak senyum, aduh kayak lama gelisah. Happy. Sekalian nih Suhu, kan di DSI Dhamma Sukha Indonesia kita mau mengadakan youth camp. Ya. Jadi karena pandemi kita bikinnya online tanggal 21, 22, 23 Desember. Nah, ini seru nih. Jadi bro dan sis yang mau kirim anak atau keponakan daftarin aja. Nanti mereka dapat meditasi, dapat sharing. Nanti Suhu Nengsiu juga ngisi acaranya. Saya juga ngisi. Nah ini akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Terus orang tuanya juga dapat pelajaran dari sis Meli Kiong. Jadi bagus banget nanti, ikut deh. Tapi kalau online kurang greget ya, tapi bohwat ya. Benar. Betul, Suhu. Tapi daripada enggak sama sekali, terus anak-anaknya jadi mau mulai semangat untuk meditasi, jadinya kita adakan. Ya, aduh, ada yang mau ikut tuh langsung daftar, tapi ini buat anaknya, Tante. Iya, buat anak. Nah, yang buat dewasa, kita ada one tiap hari Minggu akhir bulan. Itu daftarnya di online.id. Untuk umurnya 12 sampai 20. Untuk yang ikut, nanti lihat di IG saya, itu ada tim TYC. Ya, sudah saya posting. Tuh ada Sis Vera, yuk daftar sama Sis Vera tuh. Sis Vera Lestari. Jadi yang mau daftar, monggo. Pakai seragam SMA. Idi. Iya. Oke. Seru nanti. Jadi terima kasih banyak Suhu. Luar bisa biasa lewat pembicaraan. Ya? Benar, bisa lewat. Jamnya bisa lewat dari 1 jam ya? Bisa kemarin 1 jam lewat sedikit. Wow ya. Suhu punya waktu. Iya. Saya masih 1 jam. Karena kan Suhu tadi bilang on the way pulang. Nah ini si Swelling juga tuh udah posting pendaftaran TYC kena dengan Sis Vera. Silakan. Jadi bisa ke 0819. Oh ada Scott juga. Ya, 0819 3219 1206 itu Sis Vera atau Sis Kelly 0813 8138 81586613. Yang mau meditasi bisa hubungi Suhu Nengsiu. Yang mau one day retreat sama kita bisa mendaftar di twinonline.id. Yang mau online retreat 10 hari juga daftar di twinonline.id. Banyak sekali cara-cara kita untuk mau mengajak orang-orang supaya bisa meditasi, supaya happy seperti Suhu. Itu ada dari Taiwan juga tuh, Suhu dari Taiwan belajar. Namanya Setienyo. Itu nanti kapan boleh diajak cerita. Dia juga sama, seru. Dulu saya pikir dia jadi murid saya. Jailah murid. Iya, nah itu sudah diketik sama Sis Vera. Jadi bagus sekali.
Oke, em, kalau saya membuat acara cinta, kita batasi hanya 1 jam ya suhu Ya, ya. betul. Jadi nanti kapan-kapan saya tidak janji kapan-kapan. Mudah-mudahan suhu punya waktu lagi untuk mengisi lagi. Karena Ya, habis ini saya mau kasih kesempatan kepada tim-tim di Asmen, kemudian tim-tim di DSI yes. untuk mengisi, untuk sharing supaya semua kebagian gitu. Jadi Cảm ơn Su Nâng Siu, Om Thank Namo you. Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, Selalu semoga berbahagia. yang sehat segera sembuh. Yang sembuh, yang sakit segera sembuh, yang sehat tambah sehat ya. Semoga juga yang meninggal bisa terlahir dalam yang berbahagia. Semoga kita selalu sejahtera, bebas dari penyakit, bebas dari kepedihan, bebas dari sakit hati, bebas dari kebencian. Semoga kita semua bisa mendapatkan kemerdekaan dalam batin ini. Sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Amitofo. Cảm ơn Ah, Suhu. Mintofo. Thank you. Salam God, thank you. cinta semuanya. Salam Inilah cinta. penutupan cinta dua. Oke, Suhu. Sampai jumpa di kapan-kapan. Cảm Ya, ơn semuanya. Selamat 113 malam. loh. Wow, luar biasa. Saya Iya. vibrasi kebaikan aja nggak nyampe 30, 40 ya. Ini 113. Oh, Luar biasa. Salam. biasanya suhu biarpun cuma 20, 30, 40, tapi nanti di YouTube itu Follow-nya. banyak, Iya, banyak. ya, banyak sekali yang dapat manfaat. Jadi Karena kalau pagi pada tidak kerja, iya pada sekolah. iya, Kalau malam kan pas waktunya. Dadah. mungkin suhu harus ganti jadi malam. Enggak, konsisten. Wih, konsisten. Ya. Ya, thank you. Oke semuanya, selamat malam. Sampai jumpa di Cinta 3 minggu depan bersama saya Brenda Mekre dan juga Sis Klesia ya. Oke deh, selamat Tiga. malam semuanya. Nah.